Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setianto meminta petani dalam budidaya bawang dan cabai menggunakan model soy block. Dengan teknologi soy block ini dapat lebih murah, mudah, cepat, dan lebih banyak. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengatasi inflasi daerah, pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah menggagas program produksi benih cabai dan bawang dengan soil block. Soil block sendiri merupakan alat persemaian ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah organik seperti pupuk kandang, fosfat alam, gambut, dan sedimen rawa yang kemudian dicampur air hingga diperoleh kepadatan yang diinginkan. Selain ramah lingkungan, teknologi tersebut dinilai mampu mempercepat dan meningkatkan hasil panen produk hortikultura. Melalui teknologi soil block, tanaman dapat tumbuh subur dan hasil panen meningkat dibandingkan dengan penanaman biasa. Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setianto mengatakan teknologi soil block merupakan upaya Kementan dalam memenuhi ketersediaan cabai serta bawang merah dan putih. Dengan soil block seeding ini kita sudah ada teknologinya, teknologinya kita akan lebih mudah, lebih cepat, lebih baik. Ya, dan proses budidayanya juga akan lebih cepat di lapangan, sehingga nanti juga kita sudah bisa memperkirakan kapan dia akan panen dan kapan juga bisa dipasarkan. Dan ini akan kita laksanakan secara masif nanti di tahun 2022 ini sudah kita laksanakan, Pak, dan kita akan kembangkan lagi secara masif nanti di tahun 2023 ya, terutama di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten di daerah defisit. Program percontohan soil block ini diterapkan pada 5 juta persemaian cabai dan 5 juta persemaian true seed of salad atau biji botani bawang. Untuk 5 juta persemaian cabai didistribusikan ke Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Magelang, Gunung Kidul, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Garut, Cianjur, dan Sukabumi dengan total lahan seluas 250 hektar. Sementara itu, untuk soil block 5 juta persemaian, TSSS didistribusikan ke Temanggung dan Wonosobo total untuk lahan seluas 10 hektar. Produksi buah dan sayur berkualitas menjadi salah satu fokus program Kementerian Pertanian di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan jelang Tahun Baru 2023. Hal itu ditekankan Mendagri dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara daring pada hari ini 26 Desember 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah agar melaksanakan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyambut Tahun Baru 2023. Salah satu arahannya yaitu meminta Pemda meningkatkan kesiapsiagaan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan pergerakan arus lalu lintas. Mendagri meminta agar Pemda mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan saat perayaan Tahun Baru di tempat masyarakat berkerumun. Gangguan yang harus diantisipasi berupa aksi terorisme, pencurian, penodongan, razia oleh organisasi masyarakat tertentu, dan kejahatan lain. Mendagri juga meminta Pemda turut mengantisipasi potensi bencana alam dan mengatur pergerakan masyarakat agar tidak berdesakan. Kunci utamanya adalah melakukan rapat Forkompinda dengan item-item seperti ini, atau bisa ditambah dengan item-item lain sesuai dengan kerawanan khas wilayah masing-masing. Kalau sudah kompak, Forkompinda plus tokoh-tokoh agama, FKUB dan lain-lain, insya Allah ini kegiatan Natal dan Tahun Baru dapat kita lalui dengan aman. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Rida Mulyana melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tanjung Sekong, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Rida mengatakan bahwa pemerintah memastikan kondisi pasokan energi terutama bahan bakar minyak dan LPG secara nasional periode tahun 2023 dalam kondisi aman. Pemerintah memastikan kondisi pasokan energi terutama bahan bakar minyak dan LPG secara nasional pada periode Natal dan Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Rida Mulyana saat meninjau Terminal LPG Tanjung Sekong, Banten
pada Minggu 25 Desember 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Rida Mulyana mengungkapkan negara akan terus hadir dalam memastikan ketersediaan pasokan energi saat Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Selain itu, terkait pasokan listrik dalam negeri juga masih lancar dengan stok batubara yang terpenuhi untuk sejumlah pembangkit. Pastikan pasokan energi, terutamanya untuk pelaksanaan Natal, tahun Natal dan Tahun Baru. Jadi kita pastikan dari rantai pasoknya, dari mulai batubara sampai kesiapan operatornya, sampai di luar rumah kita, sehingga kemudian semua rantai pasok atau pelaksanaan dari penyediaan listrik ke masyarakat itu bisa kita pastikan terjamin. PT PLN Persero juga telah membentuk posko-posko pembangkit dan pelayanan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Posko ini melibatkan sebanyak 2.000 petugas yang bersiaga di seluruh wilayah hingga 4 Januari mendatang. Penyelenggara layanan telekomunikasi seluler memperkirakan akan terjadi kenaikan trafik data selama Tahun Baru 2023. PLT Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyatakan, pemerintah memastikan tercukupinya kebutuhan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. PLT Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyebutkan, pemerintah memastikan tercukupinya kebutuhan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. Ismail menjelaskan bahwa pada tahun ini terjadi lonjakan trafik telekomunikasi yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan trafik telekomunikasi pada libur Nataru, Kementerian Kominfo menyiapkan 6 langkah utama. Langkah tersebut yakni menyiapkan kapasitas jaringan internet yang memadai, kemudian dilakukannya proses optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan di titik-titik keramaian seperti di jalur mudik, pusat perbelanjaan, pusat transformasi, tempat wisata, tempat ibadah, dan di daerah residensial. Selanjutnya menambahkan BTS baru dan menyiapkan mobile BTS. Dilakukannya proses tes jaringan di sepanjang jalur tol untuk memastikan kapasitas jaringan, menyiapkan petugas dan posko yang akan berjaga, dan melakukan pengawasan dalam menjaga kebutuhan trafik. Dan terakhir, pemerintah memastikan comment center dan call center beroperasi dengan baik selama libur Nataru. Ismail juga menyampaikan dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kebutuhan jaringan telekomunikasi masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini terlihat pada terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka bertelekomunikasi pada Natal 2025 lalu dan tidak ada keluhan yang berarti. Jadi itu adalah 6 kegiatan yang dilakukan dalam proses antisipasi kebutuhan menghadapi lonjakan trafik ini. Dan yang keempat, Kementerian Kominfo juga melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi akan terus melakukan monitoring terhadap kualitas layanan dan infrastruktur sehingga layanan telekomunikasi bisa diyakini kualitas layanannya berjalan dengan baik. Dan buktinya sudah kita dapatkan di proses lonjakan arus mudik ya pada menjelang Natal kemarin. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur bahwa seluruh kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka bertelekomunikasi di Natal kemarin baik dan tidak ada keluhan yang berarti yang kami dapatkan di dalam proses selama proses Natal kemarin, dan mudah-mudahan di tahun baru nanti juga kita dapatkan kondisi yang sama. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dalam dialog wajah baru kawasan religi Sekumpul dan Air Santri sesaat lagi.